Kerkop itu halaman gereja. Jadi pada zaman dulu itu orang Eropa yang dimakamkan di Jawa itu di halaman gereja. Makam Kerkop itu adalah makam kuno Hindia Belanda yang berada di Kabupaten Cilacap, yang notabene itu adalah ditetapkan sebagai cagar budaya karena dianggapnya makam-makam kuno tersebut itu adalah makam-makam orang-orang yang berjasa di dalam waktu Hindia Belanda zaman kuno gitu. Kerkop itu makam punyaan Belanda, namanya Memento Mori, kemudian terus jadi Kerkop. Setelah perjalanan waktu menjadi Arimatea sampai saat ini. Kalau Kerkop Cilacap sendiri itu kan sebagai bukti komunitas bahwa di Cilacap pada masa dulu itu pernah ada orang-orang Eropa di sana. Kalau di Kerkop Cilacap yang pernah saya data tahun 2009 itu ada sekitar 150 makam. Tapi setelah didatakan sebagai cagar budaya tahun 2015 itu ada sekitar 117, jadi terjadi penurunan jumlah makam. Di Kerkop Cilacap tokoh-tokoh penting yang dimakamkan yang kalau karena saya perempuan jadi yang pertama itu Therese von Lutzow, memang seorang penulis Jerman, ayahnya seorang duta besar Jerman di Rusia pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu seorang kolonel berkebangsaan Belanda, itu Ton Sekolan. Tapi di sana di Kerkop Cilacap juga ada seorang pelaut muda dari Norwegia yang wafatnya usia 17 tahun, udah dimakamkan di sana. Selain itu juga ada 2 asisten residen. Terus selain ada 2 asisten residen, di sana juga ada beberapa dokter bedah dari kalangan militer. Terus selain itu juga ada kapten artileri dan beberapa dari kapten infanteri. Itu memang kalau di makam-makam Belanda itu memang makam-makamnya artistik, apa saya bilang. Kalau makam yang ada gambar loncengnya, setahu saya itu makam Christian Krabbe, itu seorang perwira militer juga dari Belanda. Itu dokumennya masih ada di Belanda, masih gitu. Terus yang piala itu kan Dr. Thomas Cornelius, itu seorang pendeta. Jadi memang menunjukkan strata, menunjukkan status, menunjukkan itu masih ada simbol-simbolnya, masih ada kalau di situ. Itu kan besar banget kan ya. Terus dari sisi 1, 2, 3, 4 kan harusnya itu ada marmernya itu loh. Saya juga kurang tahu artinya apa, sayangnya kali kalau marmer udah hilang, tulisan asing tidak ada, itu sulit dijelaskan itu. Cuma kalau hanya sekedar tengkorak itu mungkin hanya simbol kematian saja. Makam Kerkop itu ditetapkan tahun 2016. Kalau yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya seperti Kerkop itu ya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jadi di sana itu banyak permasalahan yang dihadapi di lapangan. Contohnya permasalahan itu adalah ada sabung ayam yang tidak dilarang. Terus banyak pedagang kaki lima. Terus permasalahan persampahan di sana kan belum rapi, masih kotor sekali. Harus sosialisasi ke masyarakat biar tahu bahwa itu Kerkop itu sudah makam yang sudah dijadikan cagar budaya. Tim BPJP ini telah membagi makam atau Kerkop Cilacap itu menjadi 3 area makam. Area makam 1, area makam 2, area makam 3. Nah, area makam ini yang kemudian menjadi dasar untuk kira-kira ketika nanti ada pemakaman baru itu akan diarahkan ke area makam yang sebelah mana. Soal pemakaman untuk Kerkop itu hampir semua 28 gereja itu pemakamannya di Kerkop Arimatea. Dan dari pihak pemerintah daerah pariwisata itu di daerah sekitar
makam yang dinilai sebagai cagar budaya itu tidak boleh diganggu. Maksudnya tidak boleh diganggu itu tidak boleh ditambahin lagi untuk pemakaman. Adanya kerusakan-kerusakan yang timbul karena tadi ada pemakaman baru, kemudian makam yang lama, kerkop-kerkop ini itu ada yang berhimpitan ya. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh dinas itu kita selalu berusaha untuk mengusulkan anggaran biar kerkop itu tertangani. Harapan dinas pendidikan ke depan itu makam kerkop agar bisa ditetapkan registrasi oleh nasional, tidak hanya ditetapkan oleh tingkat kabupaten. Cuma kalau harapan saya ke depan buat pemerintah daerah, kalau bisa diusahakan diselamatkan kerkop Cilacap, lebih baik diselamatkan. Dan itu memang harus ada kerjasama bersama. Jadi bukan hanya saya yang meneliti, bukan hanya generasi Belanda yang ngasih dokumen gitu. Harapan saya sih ke pemerintah daerah, semoga itu bisa diselamatkan saja gitu. Dan semoga bisa ada kerjasama nantinya antar pemerintah government to government untuk langsung ke Cilacap, kan seperti itu. Kalau kerkop itu penuh, umat Kristiani mau dimakamkan di mana?